Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Mas, nama saya Aufa. Iya. Saya yang kebetulan berjaga di klinik berhenti merokok seperti Oh, itu ya. Mohon maaf, dengan Mas siapa? saya Mas Brian. Mas Brian ya. Ya, Mas Brian usianya berapa Mas? saya 27 tahun, Pak. 27 Iya. tahun. Oke. Alamatnya di mana Mas Brian? Alamat saya Iya. di Kasihan, Kecamatan Taman Tirto, Kabupaten Bantul. Oh, oke. Dok. Sudah menikah atau belum ya? Mohon Sudah, maaf. Dok. Sudah ya. Sudah. Oke. Untuk pekerjaannya sehari-hari Mas Brian Saya apa? pekerjaan saya wirausaha, Dok. Oh, berjualan Iya, seperti iya, itu ya. jualan. Oke. Untuk maaf ini saya tanyakan, untuk pendidikan terakhirnya apa ya? Saya pendidikan terakhirnya SMA, Dok. SMA Iya. ya. Oke. SMA. Ya, ada yang bisa saya bantu, Mas? Iya, Pak. Mm-mm. Saya ini, Dok. Saya ini kebetulan perokok aktif. Betul Nah, ya. saya Terus, ini pengen berhenti merokok. oh, Nah, makanya ya, saya ya, ya. nyari solusi gitu loh ke dokter, gimana nih biar saya bisa berhenti merokok gitu loh. Oke. Karena juga di balik Ya. sisi saya merokok itu banyak hal yang negatif yang sudah saya sadari, bahwasannya ya mungkin pertama dari keuangan. Kan sehari bisa 1 bungkus juga, kadang lebih. Terus juga apalagi di kesehatan kan, kebetulan saya juga olahragawan kan. Nah, itu juga mulai dari sekarang itu sudah kerasa di pernapasan saya gitu, agak pengap gitu. Lebih berat ya. Jadi lebih kerasa, lebih cepat capek gitu loh. Ya Siap, makanya dari siap, situ siap. saya pengen berhenti gitu. Nah, di sini saya mau nanyain solusinya tuh bagaimana ya buat agar saya bisa berhenti merokok. Oke, ya Mas Brian, betul sekali Mas Brian datang ke sini ke klinik berhenti merokok, sangat tepat sekali. Insya Allah saya nanti akan bantu ya untuk program-program untuk berhenti merokok. Sebelumnya saya harus ingin tanyakan, eh, Mas Brian kalau sehari biasanya berapa kali ini, berapa batang atau berapa? Kurang lebih sih ya 1 bungkus sekitar kurang lebih 16 batang. Satu bungkus 16 batang Iya, dalam hari. satu hari ya. Iya. Oke. Eh, untuk saat ini masih sering mengkonsumsi? Saya saat ini sedikit mengurangi sih, Sedikit tapi cuman mengurangi. jatuhnya ya sama, setiap hari beli, cuman Mm-mm. kadar merokoknya jadi ibaratin kalau dulu tuh udah pasti 16 batang per hari, tapi Iya. kalau sekarang cuman sekitar 13-an lah. Oh, dikurangi Iya. tiga gitu ya. Ya sudah betul. Terus udah selain dari mengurangi itu ada lagi nggak usaha yang dilakukan Mas Brian untuk mengurangi si apa berhenti merokoknya tersebut? Apa ya? Ya Mm-mm. mungkin kalau saya pribadi sih pertama dengan cara kuat buat mengurangi walaupun sedikit demi sedikit. Mm-mm. Dan yang kedua, saya selalu membawa uang pas kemana-mana. Uang pas. Iya, jadi nggak pernah, kalau dulu tuh Mm-mm. dilebihin. Nah kalau sekarang nggak, pas aja untuk biasanya mungkin untuk kebutuhan bensin sama makan kalau saya keluar rumah. Biar nggak beli rokok gitu Iya, ya, gitu. ya. Betul. Udah sejak kapan Mas Brian merokok? Udah dari umur berapa Mas Saya Brian sekitar merokok? udah 7 tahun. Oh, mohon maaf tadi ada gangguan-gangguan kesehatan ya? Iya Apa- sih, apa aja kerasanya itu rasain? kalau ya karena kan saya suka bulu tangkis juga toh. Iya. Nah, yang terasanya itu ya bukan karena penyakit tiba-tiba sesek, enggak, cuman Mm-mm. daya tahan fisik saya itu berkurang, potensi Oh. fisik saya itu berkurang, jadi Mm-mm. cepet capek gitu, nggak Mm-mm. seperti kayak dulu waktu zaman nggak ngerokok gitu. Ya Hmm. mungkin pas awal-awal ketika umur saya 24 tahun mungkin nggak terlalu Terasa berdampak, ya. tapi sekarang udah hampir 7 tahun kan, udah mulai terasa dampaknya. Ya. Gitu. Lebih cepat capek gitu. Iya, ya baik Mas Brian, emang betul apa yang dikatakan Mas Brian. Semakin bertambahnya usia dari kita, itu apabila kita masih sering merokok kan daya tahan tubuh kita kan makin tua kan makin berkurang. Iya, Dok. Ditambah kita merokok, gaya hidup yang kurang sehat. Mungkin kalau ditambah dengan sering begadang, tidur malam, terus makan makanannya yang kurang sehat, itu juga bisa menambah, apalagi ditambah dengan rokok seperti itu. Sering merasakan sesak mungkin Mas Brian, sesak gitu. Sesek kalau datang sih enggak, cuman kalau sakit kadang, kalau misal kayak kecapean terus tiba-tiba demam gitu, suka merasa dikit gitu, kerasa agak kayak capek, pengap gitu. Tapi dulu sebelum saya merokok sih ya kalau panas aja biasa gitu, demam biasa, kalau batuk ya batuk aja biasa, nggak ada rasa pengap di dada gitu.
Tapi semenjak saya merokok ya saya merasa ada pengaruh gitu. Kalau ketika saya sakit karena kecapean. Oke, ya, 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 ya. Baik Mas, ini tentang berhenti merokok ini sangat penting banget untuk kesehatan Mas di kemudian hari. Mas datang ke sini di umur 27 tahun ini saya kira belum terlambat untuk berhenti merokok seperti itu. Iya betul dong. Sebelum timbulnya masalah-masalah kesehatan yang lain, bisa muncul mungkin hipertensi, mungkin ada penyakit gula seperti itu ya. Jadi untuk berhenti merokok tersebut saya insya Allah bisa bantu di klinik ini dengan beberapa program yang dimiliki klinik ini. Memang agak sedikit susah kan. Namanya orang wong kulino ya, orang kulino udah biasa merokok tiba-tiba di stop mendadak itu kan susah, sangat kayak susah. kehilangan sesuatu yang berarti. Iya betul. Jadi kayak ada yang kurang, misal habis makan gitu nggak merokok kok nggak enak gitu kan. Nah itu memang agak berat, tapi dikit demi dikit dilakukan nanti dengan program-program kami, nanti insya Allah bisa berhenti merokoknya. Nah ada beberapa, kalau misalnya memang berat banget, susah banget untuk berhenti, itu bisa menggunakan beberapa obat Mas Brian. Obat untuk membantu seperti itu. Contohnya ada obat namanya varenicline tartat, terus ada bupropion slow release, dan juga ada nikotin replacement therapy, jadi penggantian nikotin seperti itu. Mungkin ada sekarang ini ada kayak permen tapi isinya cuma nikotin aja. Jadi kalau sebenarnya kan orang merokok itu yang dibutuhkan adalah nikotinnya sendiri toh. Nah itu Mas Brian bisa membeli permen itu, saya lupa namanya, nanti saya ini kan beritahu untuk selanjutnya. Nah itu digunakan apabila Mas Brian pengen banget merokok. Nah pengen banget nih, udah pengen banget. Nah itu dimakan aja permennya. Jadi itu untuk mengganti nikotin aja. Itu bisa dengan permen seperti itu, bisa dengan mungkin minum air yang banyak seperti itu. Mungkin bisa dialihkan dengan yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain mungkin seperti mempadatkan kegiatan saya sehari-hari juga. Iya kan rata-rata kita tahu merokok di saat kita lagi gabut, mungkin nggak ada kerjaan gitu kan. Iya sih. Lagi nyantai bikin kopi, nggak enak kalau tanpa rokok seperti itu kan. Iya. Nah sekarang saya ingin tanyakan, apakah Mas Brian sudah bersedia untuk berhenti merokok sekarang? Iya saya bersedia. Oke, nanti ini saya jelaskan. Jadi itu tadi saya udah bilang, kalau misalnya Mas Brian lagi di dalam perjalanan, betul kata Mas Brian, mungkin bisa dengan uang saku yang di press gitu. Jadi kita nggak bisa kepikiran untuk membeli karena nggak ada uang kan. Iya, tapi resikonya itu tuh kalau ada kenapa-napa yang nggak diinginkan kan repot juga saya gitu. Kalau berpegang teguh kepada itu, komitmen yang itu, gitu. Makanya betul. Saya di sini juga meminta solusinya gitu. Iya betul. Nah itu ada resiko yang harus dihadapi kalau misalnya misal ada sesuatu yang tidak kita hendaki gitu, misal mohon maaf naudzubillah min dzalik, tabrakan atau apa gitu, butuh uang. Nah itu kan ada uang emergensi itu kan sebenarnya. Nah ada cara lain. Nah yang saya tadi katakan, mungkin pas lagi jalan kok pengen rokok, lihat rokok gitu kok, aduh jadi pengen. Nah Mas Brian harus siap sedia permen. Bukan ngeganti pakai vape. Gini, sebentar saya nganu permen dulu. Jadi kalau misalnya kita lihat kok rokok, saya makan permen aja. Terus atau minum air yang banyak. Nah pertanyaan Mas Brian tentang vape, untuk saat ini orang-orang berpikir kalau saya berhenti merokok dengan vape. Justru itu sangat tidak disarankan, karena sama saja di dalam kandungan vape atau kandungan liquidnya itu,
kan kita tahu ada beberapa zat kimia dan juga nikotin juga di dalamnya. Nah, itu sama aja akan membuat kita ketagihan, Mas Brian. Jadi kita juga akan saling membutuhkan banget, butuh terus. Nah, efek samping yang dihasilkan dari vape itu sama saja dengan yang rokok, seperti itu. Cuman memang untuk hasil penelitian yang terbaru ini, memang dari vape sendiri mungkin akan lebih ringan sedikit daripada rokok, tapi intinya sama aja karena kita tahu di situ ada zat-zat kimia yang mana dicairkan, ada nikotin cair juga yang dipanaskan gitu kan di vape-nya itu. Nah, itu kan zat kimia itu zat iritan yang bisa mengerosi dari tenggorokan itu sendiri. Nah, kalau udah mengerosi panas seperti itu berbahaya untuk lapisan dari kerongkongannya sendiri, Mas Brian, seperti itu. Bisa mengakibatkan justru bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang lain seperti itu. Nah, ada juga efek samping dari penggunaan vape sendiri, yaitu mual. Nah, baik Mas Brian, jadi seperti itu. Dari vape sendiri itu ada efek-efek yang lainnya, yaitu mual, bisa muntah, pusing, seperti itu. Apalagi biasanya orang-orang nge-vape itu dilakukan sebelum makan. Belum makan perutnya kosong udah nge-vape duluan. Itu salah, Mas Brian, ya. Tapi kalau saya bersedia untuk mengkonsumsi obat permen itu terjual bebas di apotek. Apa gimana saya harus bisa belinya? Nah, untuk membeli obat-obat seperti itu, saya nanti resepkan, Mas Brian. Jadi dokter kasih resep kepada saya. Nanti Mas Brian beli di apotek, seperti itu. Okay. Baik. Nah, nanti untuk rencana lanjutan lagi, nanti seminggu lagi Mas Brian bisa ini kalau misal nanti saya akan bantu, misal Mas Brian lagi perjalanan atau apa gitu kok lihat rokok atau apa gitu, kok pengen banget rokok dan pengen konsultasi langsung pada saat itu, bisa telepon saya langsung, nanti saya kasih nomornya, atau mungkin bisa ke nomor klinik ini langsung, nanti ada dokternya. Oke, baik dok. Terima kasih. Nah, selain daripada itu Mas Brian, selain dari menggunakan vape itu yang salah kaprah, karena itu ada juga dengan lebih baik menggunakan yang permen. Permen, terus minum air yang banyak seperti itu, dan menghindari kita yang menimbulkan untuk kita merokok gitu. Misal melihat teman merokok apa gitu, lebih baik menghindari bukan berarti menjauhi. Iya. Tapi Mas Brian jangan melihat pola dia merokok, kok enak ya gitu. Jangan sampai berpikiran kayak gitu, diindahkan dengan yang lain. Lingkungan juga berpengaruh untuk saya berhenti merokok ya dok? Iya, betul. Lingkungan sosial itu sangat berpengaruh sekali. Nah, saya harap ini kan Mas Brian tinggal dengan istrinya atau? Iya, saya tinggal sama istri. Sama orang tua juga di rumah? Tidak. Orang-orang rumah ada yang merokok selain Mas Brian? Tidak ada, saya Mas Brian saja. Ya. Nah, nanti bisa minta tolong ke istrinya untuk selalu mengingatkan kepada Mas Brian. Baik, itu seperti itu ya. Terus nanti ini saya resepkan obat untuk Mas Brian beli di apotek untuk selanjutnya. Kemudian ini saya rencanakan untuk mungkin Mas Brian kalau ada waktu lagi seminggu lagi balik ke sini, atau kalau enggak nanti via telepon aja enggak apa-apa. Baik, dok. Nanti ini telepon saya konsultasi tentang gimana progresnya seperti itu, dan kalau bisa di stop dulu rokoknya itu, dikurangi terus sampai benar-benar clear, bersih semua. Baik, seperti itu ya. Mas Brian, saya harap bisa membantu Mas Brian. Saya usahakan sebisa saya, insya Allah Mas Brian bisa berhenti dalam merokok sendiri ya, seperti itu ya. Mas Brian ya. Ini saya resepkan nanti di ini ya, dibawa aja nanti beli seperti itu Mas Brian.
Mungkin nanti dari efek samping obatnya Oh, ada mungkin, efek sampingnya? ya ada beberapa efek samping, mungkin bisa pusing, mual atau muntah seperti itu, nanti telepon saja. Oke, Seperti itu siap ya. dok. Selalu kontak-kontakan dengan saya ya Oke, nanti siap. ya. Heeh. Ya, Bang. Terima Oke. kasih dok Ya, atas solusinya. sama-sama. Mudah-mudahan saya juga bisa menggunakan saran dokter dan sampai pada tujuan saya untuk berhenti merokok. Iya betul. Ya, Ya. terima kasih. Iya, ya, ya sama-sama Mas Brian. Saya juga mengucapkan terima kasih juga Mas Brian sudah mempercayakan ke klinik kami dan juga mempercayakan saya seperti itu ya. Semoga bisa berhenti merokok Mas Brian. Oke, amin Ada dok. yang ingin ditanyakan mungkin? Sudah, mungkin saya cukup paham dengan solusi apa yang udah dokter sampaikan. Saya bisa minta tolong dijelaskan lagi Mas Brian, gimana caranya biar Mas Brian apa dengan cara-cara itu tadi? Yang pertama ya mungkin menggunakan salah satu dari keputusan cara saya. Mungkin yang pertama itu dengan mengurangi uang, mengepreskan tidak ada buat uang lebih untuk beli rokok, dan yang mungkin yang selanjutnya itu kalau saya nggak beli rokok dan ketika saya pengen merasa kecanduan, saya harus mengamalkan resep obat yang dari dokter yang udah saya dokter sarankan. Dan yang ketiga yang lebih penting, saya harus bukan keluar ya, lebih tidak bergaul dengan lingkungan yang merokok gitu, agar menjaga jaraknya gitu. Karena ya di situ juga saya juga baru ngerasa bahwa lingkungan itu sangat penting buat pola hidup saya untuk berubah, untuk berhenti merokok. Iya. Saya luruskan lagi tentang tadi yang membawa uang pas. Mungkin Mas Brian nanti bisa ada menggunakan ATM mungkin. Nah, menggunakan ATM itu mungkin Mas Brian ambil uang cash untuk yang ngepres itu, dan satunya yang di ATM. Jadi kalau ada apa-apa Mas Brian pakai yang ATM. Betul dok. Kayak gitu ya. Iya. Sudah paham Mas Brian? Paham dok. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi semoga sembuh ya Mas Brian. wabarakatuh. Terima kasih dok. Ya, sama-sama.